Ya, kita akan memulai pembacaan firman Tuhan. Pada saat ini kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur seperti pujian yang kami naikkan kepada Engkau. Kami ingin setia sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami yang ingin belajar firman Tuhan, baik hamba-Mu dan setiap kami yang hadir melalui Zoom dari berbagai kota. Kami rindu melalui firman kami bertumbuh ke arah Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Rekan-rekan terkasih, mari kita membuka firman Tuhan, Matius pasal 23 ayat 1 sampai 15. Saya rindu kita membaca masing-masing 2 ayat, ya. Dari saya nanti ke rekan-rekan ya, ke Pak Charles, ke Pak Bro Benny, Bro Jevenius, ke Pak Jacob. Ya, kita seorang membaca 2 ayat, 3 ayat maaf, karena ini 15 ayat pas satu orang 3 ayat. Matius 23 ayat 1 sampai 15. Saya duluan. LAI memberi judul, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi kamu, janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, maaf tadi, Benny. yang ayat 10 saya kelewatan. Oh iya. Maaf. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Oke, terima kasih. Ayat berapa sekarang, Pak Charles? Bro Benny bisa ayat bacakan? 13 itu. Oke, baik. Pak Benny. Ya. Oh, Bro Benny, itu mic-nya belum kebuka, sorry. Ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah itu bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ya, terima kasih telah membaca firman Tuhan, rekan-rekan terkasih. Oh ya, tadi Ibu Eni izin tidak hadir ya, Pak Charles, saya sampaikan ke Pak Charles. Ada kegiatan lain. Ya, nah kita akan belajar sebuah tema yang sesungguhnya memang ini berat juga. Bagi saya pribadi ini berat. Mengenai kemunafikan atau hipokrit
Ya, jadi ini adalah Tuhan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka orang-orang yang secara pendidikan agamawi, mereka punya pendidikan yang sangat mendalam. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu ada 613 hukum, banyak sekali. Itu dari larangan dan juga ada yang perlu dilakukan. Ada dua isinya ya, yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nah, orang-orang Farisi ini mereka itu belajar teologi, belajar Alkitab pada zaman dahulu itu sudah sangat mendalam. Mereka bukan orang sembarangan, mereka orang kudus sebenarnya. Mereka berpuasa seminggu 2 kali, mereka membayar persepuluhan, mereka memimpin ibadah dan seterusnya. Nah, tetapi Tuhan Yesus mengecam. Nah, kita akan belajar. Ya, sebelumnya saya rindu kita membuka mic, rekan-rekan, buka mic, kita ngobrol ya. Kita diskusi, saya ada beberapa pertanyaan, kita jawab secara langsung ya. Ya, ini ada sedikit interaktif gitu ya. Bangun pagi, buka WhatsApp dulu atau baca Alkitab dulu? Ya, jawabannya apa? WhatsApp dulu. Buka WhatsApp dulu. Ya, oke. Nah, kita kalau disuruh milih ini lagi waktu senggang, kita baca Alkitab atau buka Instagram atau buka YouTube. Nah, yang mana? Mungkin kita banyak pakai waktu luang ya, gitu. Iya. Nah, ini yang mana, rekan-rekan? Instagram. YouTube khotbah. Waduh, YouTube khotbah. Wah, ini mahasiswa teologi. Luar biasa, mantap. Puji Tuhan. Ya. Kita dengan lagu rohani atau dengan lagu sekuler? Saya juga kadang-kadang dengan lagu sekuler kebanyakan ini. Lagu rohani. Lagu rohani, puji Tuhan. Ya. Kita pergi belajar Alkitab atau kita pergi ke mall? Mana yang kita lebih senang? Ini untuk menjawabnya butuh doa dan puasa ya. Ya, mungkin banyak orang senang begitu ya, pergi ke tempat-tempat hiburan dan seterusnya. Ya, mungkin kita juga pergi ke persekutuan doa. Ya, kita juga mungkin pergi juga persekutuan doa, belajar Alkitab juga bagus sekali kalau kita bisa ya. Ya. Nah, kita mengutamakan Tuhan atau mengutamakan uang? Cari Tuhan atau cari uang? Kalau disuruh pilih, ada waktu nih, mau banyakkan yang mana nih? Karena tuntutan, jadi mungkin cari uang. Cari uang, ya betul. Ya. Cari uang dan Tuhan sama-sama. Dua-duanya, waduh mantap. Ya. Kita pilih menghormati agama orang lain atau kita mau kabarkan Injil? Ada orang nih belum percaya, kita mau kabarkan Injil atau oh janganlah, hormati dong, dia kan punya agama juga. Kita pilih yang mana? Kabarkan Injil. Kabarkan Injil, puji Tuhan. Ya. Kita mau bohong demi kebaikan atau mau bicara kebenaran walaupun itu jadi dianggap sombong, dianggap orang kudus, orang suci gitu. Yang mana yang kita pilih? Kebanyakan sih kita ngomong kebenaran aja ya. Kebenaran aja. Ya. Yang lain, Bro Benny? Iya, nggak apa-apa. Kita lapor pajak itu nyata atau pembukuan ganda? Wah, susah ini. Ini mulai makin susah ini. Sementara kita ini usaha toko, jadi semuanya lapornya ya tidak terlalu jauh-jauh lah, masih ya. Oke. Masih bisa ya, ya maksudnya kita kadang juga untuk demi ini ya. Ini apa? Nah, ya oke. Terima kasih buat respon dari teman-teman ya, rekan-rekan. Nah, kita akan belajar mengenai kemunafikan. Nah, pribadi atau komunitas yang otentik dimulai dengan kita itu bisa saling menerima satu dengan yang lain, seberapapun kelemahan dan kekurangan masing-masing kita tanpa menghakimi. Ya, semua penerimaan yang kita lakukan kepada orang lain di dalam komunitas kita didasarkan pada penerimaan Kristus terhadap kita. Kita yang berdosa dan ya ini sesungguhnya layak untuk dihukum dalam murka Tuhan. Namun kasih-Nya yang besar menerima kita apa adanya dan mengajak kita untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Namun Kristus tidak berhenti pada penerimaan kepada
kita, tapi Kristus juga menguduskan kita. Kita diterima oleh Tuhan, tapi kita juga dikuduskan setahap demi setahap. Nah, dalam ikut Tuhan, kita perlu bertumbuh secara rohani. Itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi waktu kita diterima oleh Tuhan, bukan berarti Tuhan bilang gini, ya sudah kamu berdosa, udah biar aja lah, saya terima kamu, saya ampuni kamu. Kamu boleh berbuat dosa terus seumur hidup. Enggak. Tuhan mau kita bertumbuh secara rohani. Nah, tetapi banyak orang, atau mungkin juga sebagian orang, kita nggak sebut banyak ya, kita tidak menghakimi, tapi beberapa orang itu hidup dalam kepalsuan atau kepura-puraan. Sehingga mereka mau ikut Tuhan, tapi mereka tidak mau berubah secara rohani. Seperti misalnya orang Farisi tadi. Mereka mau ikut Tuhan. Mereka mau kok. Mereka lakukan apa yang Tuhan ajarkan kok. Mereka tuh bayar persepuluhan. Bapak Ibu mungkin, rekan-rekan mungkin kita bisa dibilang, kalau bicara mengenai melakukan ajaran agamawi, orang Farisi itu yang cukup baik. Bisa dikatakan sangat baik. Karena mereka lakukan semua ajaran firman Tuhan. Mereka berdoa. Bukan semua. Sebagian mereka lakukan. Berdoa, baca kitab suci, persepuluhan, puasa, dan seterusnya. Tapi mereka di sisi lain, mereka juga berbuat dosa. Mereka menghakimi orang yang tidak sama dengan mereka. Mereka menjadi orang yang sombong, dan seterusnya. Nah, jadi di dalam firman Tuhan yang kita mau pelajari hari ini, Tuhan mau kita jangan ada kepura-puraan. Jangan ada kepalsuan. Kemunafikan itu dibenci oleh Tuhan. Tuhan menyebut orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu tadi apa? Dengan kata keturunan ular beludak. Ya, ini sebuah metafora yang menegaskan bahwa mereka ini keturunan setan, iblis gitu loh. Nah, ini ungkapan ini Tuhan ini marah dan benci kepada sikap mereka, bukan kepada orangnya. Orangnya mereka Tuhan sayang, tapi orang tidak suka sikap mereka, kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan dan kemunafikan. Dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada saat itu. Nah, kita belajar. Yang pertama adalah kemunafikan menghalangi pertobatan. Ya, dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu memerintahi mereka yang berusaha untuk masuk. Nah, ayat ini mengatakan kepada kita bahwa orang munafik itu tidak mau masuk ke surga sebenarnya mereka. Karena mereka tidak mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tampaknya ikut Tuhan. Tapi secara jujur mereka tidak ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan mereka pun menghalangi orang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, kemunafikan ini itu adalah menjadi batu sandungan. Rekan-rekan yang terkasih, kenapa kemunafikan menjadi batu sandungan? Begini, kita misalkan orang Kristen nih, ke gereja, baca kitab, tapi sikap kita ini sikap yang masih ada jahatnya, masih ada marahnya, bohongnya, masih ada menipunya. Akhirnya orang bilang gini, coba kalau ada orang bilang kayak gini, oh percuma jadi orang Kristen. Tuh teman saya tuh orang Kristen. Tetap aja dia menipu. Maaf. Dia orang Kristen, tetap aja dia, maaf, misalnya dia selingkuh, dan seterusnya. Nah, ini kemunafikan kita ini menghalangi orang bertobat. Seharusnya kalau kita ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, orang mungkin bisa bilang kayak gini, oh iya ya, itu Bapak X misalnya namanya. Bapak X itu baik sekali ya. Dia ikut Tuhan, dia itu, saya minta tolong, dia bantu saya loh. Ternyata orang Kristen ini baik. Akhirnya orang yang lihat orang Kristen baik, dia mau ikut Tuhan Yesus. Dia mau bertobat. Dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, jadi kalau kita munafik, kita nggak bisa membawa orang ke dalam pertobatan. Atau menghalangi orang untuk bertobat dalam kehidupannya. Nah, jadi rekan-rekan terkasih, mari kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita ikut Tuhan dengan tulus, dengan konsisten, sehingga melalui hidup kita ini orang bisa melihat kita dan orang bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, rekan-rekan, seringkali kita mendengar cerita, ayo kita PI kabarkan Injil. Tapi kalau kita punya sikap hidup yang baik, itu sudah setengah PI. Saya mengatakan seperti itu kalimat saya, setengah PI. Kita menjadi orang yang baik, menjadi orang Kristen yang murah hati, menjadi orang Kristen yang suka menolong, itu sudah setengah mengabarkan Injil. 50% kita sudah lakukan. Karena orang bisa baca kita, wah, dia orang Kristen, tapi dia baik sekali ya. Wah, sepertinya anak-anak Tuhan ini semuanya baik loh.
hidupnya itu luar biasa. Saya mau dia ikut Tuhan kalau kayak begini, begitu kan. Tapi kalau kita nggak baik, orang mulai berkata seperti ini, percuma jadi orang Kristen, nggak baik, begitulah. Oke. Yang kedua, kemunafikan menghalangi pertumbuhan atau transformasi. Ini gambarnya ada kupu-kupu ya. Ayat 15 dikatakan seperti ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Wah, ini begini ceritanya nih teman-teman. Ada orang Farisi, dia bawa orang kenal Tuhan Yesus, bawa orang kenal Tuhan, bawa orang diselamatkan. Sudah bawa orang diselamatkan, karena dia ini hidupnya tidak baik, orang ini ikutin dia. Yang bahkan setelah bertobat 2 kali lebih jahat. Bisa nggak teman-teman? Bisa terjadi mungkin. Ada orang-orang yang misalkan katakanlah penganut teologi sukses misalkan. Ada orang yang bilang gini, ikut Tuhan yuk supaya kaya, supaya begini, supaya begini. Setelah ikut Tuhan, dia ke gereja, dia baca Alkitab, dia bertobat, dibaptis. Tapi dia pergaulan yang kelas-kelas, misalkan orang kelas atas gitu. Karena dia bergaul dengan kalangan atas, jadi sukses. Waktu sukses, diskotik misalnya, maaf, mungkin main perempuan misalnya, dan seterusnya. Maka setelah orang ini masuk Kristen, bukan lebih baik, dikatakan oleh Alkitab 2 kali lebih jahat. Wah, ini bahaya sekali. Ya. Jadi bukan bertumbuh ke arah yang baik, malah bertumbuh ke arah yang lebih tidak baik. Nah, jadi kemunafikan itu bisa ditampilkan kepada orang yang belum percaya, sehingga tampaknya itu bagus. Dia mau ikut Tuhan. Tapi setelah ikut Tuhan, kemunafikan terlihat. Dan orang yang ikut Tuhan ini dibawa ke ajaran yang tidak baik. Ya, seharusnya orang yang baru ikut Tuhan itu dibimbing, dibina, diberikan teladan yang baik. Supaya mereka bisa bertumbuh. Mereka melihat kehidupan orang yang percaya, yang sudah lama percaya, mereka lihat teladannya, oh ini orang yang ikut Tuhan. Orang yang dulu misalnya suka marah-marah di rumah, ikut Tuhan, jadi lebih sabar. Orang yang dulu kurang sayang keluarga, sekarang lebih sayang keluarga. Dan seterusnya. Nah, kita perlu belajar dari firman Tuhan pada malam hari ini. Janganlah menjadi orang yang munafik. Tampilkanlah diri kita apa adanya. Tetapi juga, di samping itu, kita minta sama Tuhan hikmat dan kekuatan. Saya kalau berdoa, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya ini hamba Tuhan, Tuhan sudah 15 tahun lebih. Tapi mohonlah Tuhan, berilah kepada saya hati yang mau berubah. Kalau saya gagal, Tuhan ampuni saya dan saya mau berjuang kembali untuk melawan dosa. Kuduskanlah saya, berilah saya kekuatan daripada Roh Kudus untuk membimbing saya, menerangi hati saya. Sehingga apa yang saya ajarkan kepada orang menjadi berkat, jangan jadi batu sandungan. Nah itu saya suka katakan kepada Tuhan. Nah jadi janganlah kita menjadi orang yang munafik. Seperti ahli Taurat dan orang Farisi. Kita belajar untuk bertumbuh secara rohani. Saya pernah ikut dulu camp pria sejati, ya. Dikatakan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Bagaimana caranya supaya kita bisa jadi orang yang tidak munafik? Carilah mentor. Saya punya mentor, ya baik di sini pimpinan saya sebagai mentor saya juga, dan juga ada beberapa hamba Tuhan yang saya masih sering kali kontak kalau ada butuh untuk tukar pendapat dan seterusnya. Jadi saya sharing, oh ini kelemahan saya, oh ini kelemahan saya. Lalu dia ajarkan kembali. Nah rekan-rekan pun di sini saya rindu, kalau rekan-rekan mau sharing juga saya rindu. Rekan-rekan boleh sharing, saya secara pribadi WhatsApp, telepon, saya akan doakan. Saya akan memberikan waktu saya untuk menolong rekan-rekan bertumbuh secara rohani. Ya, kalau ada masalah boleh sharing terbuka, lalu kita bisa pulih dan diubahkan. Ya, firman Tuhan tidak panjang pada hari ini, tetapi saya rindu kita boleh berdiskusi mengenai topik ini. Mungkin ada 1-2 pertanyaan atau 1-2 pembahasan kita boleh sharing. Ya, yang pertama mungkin sharing kita adalah
Pengudusan dalam diri orang percaya itu diperlukan karena Roh Kudus. Tapi gimana sih caranya proses pengudusan itu dapat terjadi di dalam kehidupan kita? Kira-kira gimana? Mungkin rekan-rekan ada sharing? Boleh. Atau mungkin kalau ada rekan-rekan mau tanya, mau sharing juga silakan. Iya, mari silakan kita pakai waktu. Apakah ada yang mau memulai dulu? Baik, mau menjawab pertanyaan atau mau sharing atau mau bertanya silakan. Pak Charles boleh buka dulu silakan. Pembuka jalan Pak, pemanas keadaan. Ya, situ supaya kita saling sharing. Silakan Pak. Ya, Bro Jevenius, silakan kalau ada mau sharing. Tadi topik sharingnya tadi saya dengar terputus-putus. Boleh ulangi lagi topik sharingnya? Oh iya, topik sharingnya begini. Kita itu kan mau Halo. bertumbuh secara rohani kan di dalam Kristen ini kita mau mengalami pengudusan. Ya kan itu kita butuh proses ya untuk jadi orang yang kudus, orang yang suci. Agak Kita mau terputus-putus tadi menuju. apa? Ya, sudah bagus ya. Sudah bagus suaranya. Oh. Sudah bagus belum? Kalau sudah bagus saya Ya. coba ulangi lagi. Kedengaran? Sudah bagus sekarang. Oke, ya. Jadi gini, Coach Jevenius, kita mau bertumbuh dan mengalami pengudusan waktu jadi orang Kristen. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa tuh kesulitannya, tantangannya tuh seperti apa? Menjadi orang yang bertumbuh secara rohani, menjadi orang yang lebih benar, lebih kudus, kira-kira apa kesulitannya? Silakan. Ya. Oke. Kalau untuk pengalaman hidup saya, maaf saya sharing sedikit ya, Ya, para boleh. senior-senior. Ya. Saya pertama ketemu Tuhan Yesus, kita melihat begitu besar mujizat Tuhan dari dalam hidup saya. Bahkan saya melihat juga keluarga saya sembuh dari penyakit, ada mujizat terjadi, bahkan untuk mengusir kuasa gelap, kuasa setan. Ya. Dan saya semakin waktu itu menggebu-gebu, ingin mendekatkan diri sama Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Begitu kita terus, namanya waktu ya, waktu 1 tahun, 2 tahun, kadang-kadang manusia ini ada naik turunnya, ada kadang-kadang ada bosannya, kadang-kadang ada kecewaannya, kadang-kadang ada proses Tuhan yang Tuhan kasih untuk kita tumbuh lebih dewasa. Jadi kalau saya mau belajar hidup kudus, kadang-kadang susah rasanya. Disitulah saya tahu bahwa kita perlu Roh Kudus untuk menguatkan, Roh Kudus untuk terus membimbing saya. Karena saya tahu ini proses dalam Kristenan itu tidak mudah ya. Kita diproses sama Tuhan, terus bertumbuh sampai kita dipanggil Tuhan. Kita tetap diproses, saya rasa gitu. Jadi selama 1 tahun ini kita diproses di bidang ini misalnya. Nanti kita diproses di bidang yang lain lagi. Bagaimana nanti respon hati saya bisa menanggapinya dengan benar sesuai firman Tuhan. Bahkan kalau ada orang yang mengecewakan kita, ya kita harus sanggup untuk melepaskan pengampunan begitu. Jadi saya rasa sampai hari ini setelah 9 tahun saya ikut Tuhan, terus ada proses Tuhan ya dalam tahap tertentu gitu, ada proses Tuhan, dan saya bilang dalam diri saya sendiri, kayak saya kalau saya tidak mengandalkan Tuhan, mungkin saya secara manusia kan tidak sanggup ya
untuk hidup kudus, untuk terus menghadapi proses-proses Tuhan untuk kita semakin bertumbuh lah. Saya rasa semuanya itu ada kehendak Tuhan dalam setiap prosesnya. Yang penting ya saya tetap harus andalkan Tuhan gitu aja. Ini mungkin sharing saya ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Coach Jevenius. Jadi memang bagus sekali kalimatnya bahwa Terima kasih Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Jadi memang bagus sekali Coach Jevenius tadi yang pertama saya highlight itu menekankan minta kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus itu membantu. Yang kedua proses itu berlangsung seumur hidup, tapi ada perkembangan. Nah, itu bagus sekali. Jadi memang saya bersyukur sekali ya rekan-rekan, ini sharing Coach Jevenius sangat bagus, sangat menguatkan kita. Kita mau dibentuk, kita mau diubah. Nah, kita minta Tuhan menolong kita, tapi kita juga berusaha. Dan kita menganggap itu adalah proses seterusnya, terus mau maju. Ya, tadi sempat Coach Jevenius katakan ikut persekutuan doa, Bible study dan seterusnya itu akan sangat menolong. Karena kita terus diingatkan oleh firman. Kan Alkitab berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita dengan firman Tuhan lebih sering iman kita bertumbuh. Kita secara rohani naik level dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Thank you. Ada sharing yang lain dari pertanyaan pertama, dari materi pertama tadi yang direnungkan, ada sharing, silakan. Kalau belum ada, mungkin saya kasih yang topik kedua ya, topik kedua kita bisa melihat lagi. Topik kedua, ternyata hidup beragama kita atau hidup menjadi orang percaya bukan hanya tentang diri kita dengan Tuhan, tapi juga orang lain. Bagaimana menjalani hidup agar kita tidak menghalangi pertobatan orang lain dan tidak menghalangi pertemuan orang lain. Nah, ini pertanyaan yang berkaitan dengan orang lain. Nah, hidup kita kan ada teman nih, ada saudara, ada keluarga yang sudah menikah, ada istri, ada anak. Nah, bagaimana hidup kita ini tidak menghalangi pertemuan orang lain? Wah, ini lebih sulit. Saya mungkin sharing dulu sedikit. Nah, saya kadang-kadang berpikir nih, saya jadi seorang pelayan Tuhan. Seminggu 1-2 kali khotbah, kadang-kadang bahkan lebih. Nah, saya pikir-pikir, apakah melalui hidup saya ini, istri anak saya misalnya, mereka bisa nggak maju secara rohani melalui hidup saya? Karena saya pikir tidak terlalu berdampak. Nah, ini lebih sulit dibanding kita melawan dosa. Kita melalui hidup kita ini orang lain bisa ikut Tuhan nggak? Teman-teman saya bisa bertumbuh nggak secara rohani? Itu tadi. Jemaat mungkin bertumbuh karena kita kan pelayanan. Di hadapan jemaat, mereka pasti dengan firman, mereka maju. Tapi keluarga kita bisa nggak bertumbuh? Saudara kita bisa nggak bertumbuh? Teman kita bisa nggak bertumbuh? Yang lihat kita sehari-hari, lihat kekurangan kita, lihat kelemahan kita. Wah, ini saya bergumul sekali, sulit ini. Dalam hal ini sulit, ini lebih sulit dibanding kita melawan dosa. Kalau melawan dosa kita bergumul dengan diri sendiri. Tapi kalau kita melalui diri kita ini, orang lihat kita, dia bertumbuh atau tidak, itu gimana tuh? Itu lebih sulit. Karena orang akan menilai kita. Orang akan menghakimi kita, tanda kutip, itu tidak bisa dihindarkan. Oh, dia ikut Tuhan sudah 15 tahun, tapi hidupnya nggak berubah. Nah, kita akhirnya menjadi menghalangi pertemuan orang. Oke, di bagian ini kira-kira ada sharing nggak teman-teman? Silakan. Pak Jacob boleh, Pak Charles, atau Bro Benny, silakan. Pak Anton, saya sedikit ini ya Pak. Jadi pertanyaan Bapak sebenarnya pertama dan kedua ini asik sekali. Ini seperti satu progres ya. Jadi oke, saya coba ini kan benang merahnya. Jadi kalau kita pada saat kita menerima Kristus, ya itu dengan sungguh-sungguh itu Roh Kudus masuk ke dalam diri kita. Dia berdiam dan dia yang melakukan proses pengudusan di dalam diri kita. Ya, dia inisiatif dia yang mengingatkan kita di dalam hati nurani kita, dia yang berbicara. Dia pakai alat apa? Yaitu dengan firman. Ketika kita menerima Kristus, ya kita rindu untuk tahu lebih banyak lagi dan kita lebih belajar lagi dari firman. Dengan kita belajar firman, Roh Kudus cerahkan kita. Dia akan tuntun kita sehingga kita bisa menjauhkan hal-hal yang tidak baik
Kita lakukan yang sesuai dengan yang Tuhan mau, kehendak Tuhan. Jadi kita pada bertumbuh di situ. Di situ proses pengudusan kita yang terjadi. Memang itu proses. Tidak ada orang mengatakan bahwa dia akan selesai. Kadang-kadang jatuh bangun itu terjadi karena kedagingan kita. Tapi yang percaya bahwa Roh Kudus tidak akan tinggalkan kita. Pada saat kita tutup telinga, kita butakan kita punya mata, Roh Kudus tidak hilang, tapi Roh Kudus menjadi duka. Di situ firman Tuhan jelas, kita mendukakan Roh Kudus. Lalu kalau kita dalam kehidupan kita, jadi jangan sampai menjadi kayak batu sandungan, ya. Bedanya jemaat dengan aktivis, ya ini kadang-kadang aktivis malahan hamba Tuhan itu lebih berat. Kenapa? Karena pada saat kita sharing, apa yang kita sharingkan? Pertama, kita bisa dengan manis, kata-kata kita bagus, tapi apakah kita hidupi firman yang kita sharingkan? Karena orang banyak. Dia bisa bicara, dia bisa khotbah 1 jam. Wow, bagus sekali. Orang-orang terpukau. Banyak yang seperti dikuatkan. Tapi apa yang tadi Pak Anton bilang? Apakah keluarga saya yang tahu saya secara pribadi, dia aminkan apa yang kita katakan? Itu bisa, wow. Malahan anggota keluarga bilang, sudahlah, jangan khotbahlah kamu. Karena hidupmu tidak sesuai. Jangan sharinglah kamu, hidupmu tidak sesuai. Itu yang dekat. Kita tidak tahu, mungkin ada juga teman-teman kita yang tahu kita juga lebih ini. Jadi, betul, timbangan itu, orang yang diberi talenta lebih berat, dan dia akan dituntut lebih banyak. Itu yang membuat kadang-kadang kita kalau mau sharing, apakah yang saya ucapkan ini sesuai tidak. Karena kalau tidak, itu menjadi batu sandungan. Dan itulah yang sebenarnya yang Farisi, yang di dalam firman Tuhan kita sampaikan, yang tadi kita baca sama-sama. Ya, hanya itu Pak Anton. Jadi jangan jadi batu sandungan, koreksi diri, lebih banyak mungkin kalau bisa refleksi di malam hari sebelum tidur. Jadi apa yang kita sudah lakukan, apa yang mana sih yang, karena gini, kembali kepada tujuan manusia itu kan memuliakan Tuhan dan menikmatinya untuk selama-lamanya. Ada tidak tindakan kita dalam hari ini yang tidak sesuai atau tidak memuliakan Tuhan? Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Charles, sangat sangat memberkati juga bahwa poinnya itu tadi memang agak progresif juga, kita naik, kita bicara diri kita ini gimana bertumbuh secara rohani, jangan jadi munafik, lalu kita naik. Waktu kita punya kehidupan yang baik, orang akan menilai kita. Orang akan melalui diri kita ini kita bisa memantulkan Kristus waktu kita menjadi orang yang bertumbuh secara rohani. Sehingga orang bukan dihambat tapi dipertumbuhkan secara rohani. Itu penting sekali. Memang ini pembahasan yang tidak mudah, tapi kita perlu belajar dan kita perlu maju selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Ya. Ada lagi satu orang lagi mau sharing? Kalau tidak ada, kita akan sharing ke doa. Ada lagi? Silakan kalau ada. Ya, kalau tidak ada, terima kasih, nggak apa-apa. Dari Pak Anton, maaf. Oh iya, silakan. Oke, silakan Bro Jevenius, Coach Jevenius. Ya. Mau sharing sedikit. Boleh, boleh. Saya kan ada kayaknya satu sifat ya kurang baik. Gampang bicaranya, agak gampang emosi begitu ya. Saya sudah mulai mencoba untuk mengubah terus sambil berjalan waktu saya sambil mau mengubah, tapi kayaknya penyakit ini ya paling susah ya, dan sampai sekarang kayaknya masih aja kalau bicara begitu lawan bicara kita kayaknya kalau tidak klop atau bagaimana, kadang-kadang tiba-tiba hati ini timbul emosi kayaknya yang tidak menurut saya. Setelah itu saya ditegur dalam hati saya, Roh Kudus mungkin tidak baik sebenarnya begitu. Tapi ini berulang-ulang, saya setiap kali ngomong itu saya ditegur lagi dalam hati saya sama Roh Kudus. Tapi saya ingin berubah ini, tapi gimana susah. Ini apakah disebut termasuk apa ya? Ini termasuk karakter saya. Saya ingin berubah tapi susah gitu.
Boleh nggak kasih saya masukan gitu? Iya, terima kasih. Jadi yang pertama mengenai emosi ini memang tidak mudah ya, karena memang itu bisa jadi karakter atau itu bisa jadi sesuatu hal yang terbentuk dari proses sehari-hari kita sudah biasakan. Nah, mungkin saran-sarannya adalah yang pertama adalah kita kalau sudah sadar itu kita mencoba mungkin tarik nafas beberapa kali dengan penyedang dalam, tenang dulu, baru kita berpikir, itu bisa menolong. Maksudnya coba tahan diri dulu sedikit, begitulah. Itu pertama yang sering kali orang gunakan. Yang kedua, tentu saja kita perlu lebih dekat dengan Tuhan. Ikut berbesar seperti ini menolong kita. Ada teman-teman yang lebih, lihat, teman bisa begini, bisa bertumbuh secara rohani. Itu kan akan membuat reflektif kita tadi loh. Kayak tadi kata Pak Charles, tiap malam kita introspeksi, kan itu karena kita bersekutu, saling menyemangati di dalam melawan dosa, di dalam membunuh karakter yang tidak baik, begitu kan. Nah, jadi rohani yang semakin tinggi, semakin baik, pasti akan membuat sifat-sifat kita itu yang lama-lama itu akan, yang tidak baik itu akan hilang dengan sendirinya perlahan-lahan. Itu dengan bantuan Roh Kudus. Ya. Yang ketiga adalah harus cari mentor atau pembina rohani yang terus ngomong nih, gitu loh. Dalam jangka waktu seminggu 2 minggu ngomong lagi, gimana nih sudah perubahan. Nah, itu akan ingetin terus. Nggak harus mentor, tapi bisa juga teman rohani yang mungkin level rohaninya sama. Saling ini yuk, backup yuk, saling bantu yuk. Nah, jadi gitu. Nah, jadi kita bisa pakai metode-metode yang ada dari Alkitab dan seterusnya untuk kita melawan dosa. Tapi saya senang karena Coach Jevenius mau sharing. Nah, jadi kita coba bersama-sama saling menguatkan. Ya, kira-kira hal seperti ini akan menolong. Ya. Amin, terima kasih. Ya, Coach Jevenius, terima kasih juga sama-sama. Terima kasih ya informasinya, masukannya. Ya. Tapi puji Tuhan juga kadang-kadang kalau saya bicaranya kayaknya agak kurang bicaranya agak sedikit emosi, kadang-kadang memang ada takaran dari Roh Kudus dalam hati saya, tiba-tiba rasanya tidak enak, baru saya tiba-tiba saya diam gitu. Iya, betul. Itu kan Oke. Level 2 tadi yang saya sampaikan, yang kedua, bahwa Roh Kudus itu akan terus mendorong kita, menguatkan kita, mengarahkan kita, membimbing kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kan Yesus berkata, ketika saya pergi nanti akan ada turun Roh Kudus masuk dalam hati kamu, itu akan menolong kamu untuk membimbing kamu secara rohani. Iya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Puji Tuhan. Ya, terima kasih Coach Jevenius. Ya. Oke. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita untuk menjadi orang yang tidak munafik, tetapi kita bertumbuh secara rohani, dan melalui hidup kita yang bertumbuh ini, maka orang pun akan di sekitar kita ini, baik keluarga, teman, masyarakat, itu akan bertumbuh melalui hidup kita dan tidak mengalami penghambatan. Iya. Rekan-rekan, saya minta berdoa ya, kita akan ini. Bro Benny di Palembang, silakan, mau didoakan apa? Oh ya, hari ini kebetulan orang tua saya masuk ke IGD karena serangan jantung. Sepertinya karena kekuatan doa kami, orang tua saya dipulihkan secara cepat. Amin. Di obat. Ada penyumbatan di jantungnya. Nah, udah dikasih obat yang langsung menuju ke titik pusatnya untuk memecahkan fleknya itu. Jadinya dia nggak terlalu, napasnya nggak terlalu kembang-kempis, terus nggak terlalu nyeri lagi. Jadi, nah, saya kayak keyakinan, memang saya baru 1 tahun bertobat. Orang tua saya ini memang belum juga bertobat kan. Tapi kami saling menguatkan suami istri dan minta dukungan sama guru rohani kami kan untuk didoakan juga. Dan akhirnya ya bisa terselesaikan lah masalah yang kami pikir bakal kenapa-kenapa. Ternyata karena kekuatan, karena kita yakin dan percaya, ya Tuhan jadi tolong kita kan, gitu. Iya, oke. Ada lagi doa lain, Bro Benny? Paling pekerjaan kesehatan keluarga gitu ya? Sementara itu dulu sih. Oke. Iya.